Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami. Berkati kami lewat firman-Mu sehingga kami mampu untuk mengerti dan melakukan apa yang Engkau inginkan. Amin. Belajar dari firman Tuhan, kita akan membaca kitab Injil Markus pada pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, di minggu-minggu sengsara ini kita akan belajar lewat karya Yesus Kristus bagi kita, mati di kayu salib, dan itu menjadi tanda bahwa kehidupan saudara dan saya telah menang atas segala kuasa-kuasa iblis. Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar lewat firman Tuhan di hari ini, ayat 21 dikatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Artinya, Yesus mati di kayu salib, itu sudah dituliskan Bapa. Itu adalah agenda Bapa untuk menyelamatkan isi dunia ini, dan agenda itu tidak dapat dibatalkan atau digagalkan oleh siapapun juga. Dan dikatakan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ini berbicara soal Yudas yang menyerahkan Yesus kepada para imam-imam besar, dan dia mendapat uang dari hasil pengkhianatan akan Yesus itu. Makanya Yesus katakan, Yesus memang akan pergi sesuai apa yang ditulis, tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Dikatakan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Pertanyaannya, bukankah semua orang yang lahir ke dunia ini, apa bentuknya dalam tanda kutip, dengan cara seperti apa, itu merupakan kehendak Bapa. Karena setiap orang yang lahir di bumi ini ada maksud dan rencana Tuhan. Nah, kalau begitu apa maksud Tuhan dengan perkataan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan? Kalau kita membaca ayat ini sepintas seolah-olah bahwa Yesus tidak ingin orang itu lahir di dunia. Tetapi saya ingin membawa saudara untuk melihat yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah sekiranya orang itu tidak dilahirkan. Yesus ingin mengingatkan bahwa kehidupan saudara dan saya saat ini, kita yang sudah dilahirkan baru, kita yang sudah hidup baru, kita dijadikan baru karena peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Hendaklah kita hidup sebagai orang-orang yang sudah memiliki kehidupan yang baru. Karena karya Yesus bagi kita, kita dilahirkan baru supaya kita memperoleh kehidupan yang berkemenangan. Kalau saudara hidup tidak berkemenangan, tidak berjalan dalam kehidupan manusia baru saudara, maka saudara akan mampu untuk mengkhianati Yesus. Contoh, ketika saudara hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, saudara merasa bahwa kehidupan saudara itu tidak ada apa-apanya, lemah dan sebagainya, itu tanda bahwa saudara mengkhianati Yesus. Apanya dia hianati? Artinya saudara tidak menghargai karya kematian Yesus di kayu salib yang sudah membuat kita lahir baru, yang sudah membuat kita menjadi kehidupan yang baru. Roh kita sudah menjadi baru, kita tidak lagi memiliki roh yang lama, produk Adam pertama, tapi kita sudah memiliki roh yang baru. Nah, oleh karena itu saudara, kita bersyukur lewat karya Yesus Kristus di kayu salib. Kita tidak berbicara Yesus yang belum mati. Saudara dan saya sudah mengalami Yesus yang telah mati di kayu salib, telah bangkit bagi kita, telah memberikan kehidupan baru bagi kita. Mari kita berjalan dalam kehidupan baru kita. Dengan cara apa? Pandanglah Yesus yang telah mati bagi kita, memberikan roh yang baru, dan juga kehidupan kematian daging kita sudah dimatikan. Nah, oleh karena itu ketika saudara dan saya mampu hidup menjalani hari-hari hidup kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki kehidupan yang baru, dengan terus memandang kepada Yesus, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi.
Artinya pikiran kita terhubung dengan surga. Itu yang membuat sehingga hidup kita akan berkemenangan. Apapun tidak bisa mengintimidasi hidup kita. Situasi keadaan sulit tidak bisa mengintimidasi hidup kita. Kekurangan, keterbatasan itu tidak bisa mengintimidasi hidup kita. Kita akan memperoleh kemenangan dalam hidup ini. Kalau kita berjalan dari kekuatan Tuhan karena firman yang tersingkap bagi kita, saya percaya kita tidak akan bisa untuk mengkhianati Yesus dalam hidup kita. Mengkhianati itu artinya saudara tidak mengakui. Mengkhianati itu berarti saudara tidak menghargai akan perjanjian kehidupan yang baik antara Yesus dan kehidupan kita yang sudah diberikan menjadi kehidupan yang baru. Marilah kita belajar untuk terus firman Tuhan tersingkap bagi kita, agar setiap saat saudara dan saya mampu untuk hidup baik di hadapan Yesus. Kita tidak mengkhianati Yesus karena sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita. Ingat orang-orang yang suka berkata-kata lemah, aduh tidak bisa, tidak mungkin. Tanpa dia sadari dia sementara mengkhianati Yesus. Karena Yesus memberikan roh bagi kita adalah roh yang luar biasa. Bukan roh yang lemah, bukan roh yang ada dalam ketakutan, tapi roh yang luar biasa. Nah, oleh karena itu mari kita hidup sebagai orang-orang yang terus hidup sebagai manusia baru. Karena kematian Yesus memberikan kehidupan baru bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa kami untuk terus memandang akan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus bagi kami. Yesus telah melakukan itu bagi kami, dan itu pertanda kami telah diberikan roh yang baru. Ajari kami ya Roh Kudus, untuk kami mampu hidup berjalan dalam roh kami yang baru, sehingga kemenangan akan kami miliki, sehingga kami bisa hidup tidak mengkhianati Yesus dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.